Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSR PT Transjakarta, Iwan Samariansa menjelaskan sebanyak 16 unit berjalan di rute 1P atau Terminal Senen Bundaran Senayan dan 11 unit lagi di rute 1N atau Blok M Tanah Abang. Lalu seperti apa tanggapan dari masyarakat terkait dengan bus listrik Transjakarta ini? Kita dengarkan tanggapan dari Farhat, Rahma, dan juga Chandra. Silakan. Saya Farhat, asal dari Jakarta Selatan. Pendapat saya tentang pemerintahan yang akan menggantikan Transjakarta dengan bis listrik ya. Sebagai pengguna Transjakarta, excited enggak sih, tapi gimana ya? Saya tuh yang penting menggunakan kendaraan umum ini tidak menyulitkan saya aja gitu. Tapi ini sangat-sangat menarik. Jadi saya akan tunggu kapan saya akan naik bis listrik. Saya akan coba gitu. Terima kasih. Oh ya, halo, saya Chandra dari Kelapa Gading. Kalau tanggapan tentang bus listrik ini, kalau menurut saya pribadi adalah sebuah motivasi yang bagus ya untuk mengurangi polusi di Jakarta. Apalagi kan sekarang armada-armada Transjakarta, terus kayak armada umum KRL, MRT itu semakin banyak ya peminatnya. Dan kalau misalnya memang terlaksana ini sebuah proyek yang bagus banget kalau menurut saya pribadi. Kalau soal excited atau enggak, lebih lihat ke pelaksanaannya aja ya. Maksudnya apakah ini akan pelan-pelan atau mau langsung semuanya, kan kita nggak tahu juga. Kadang malah yang ditakutkan tuh menghambat gitu kalau misalnya transisi dari Transjakarta biasa yang pakai bensin solar gitu ke Transjakarta listrik. Ya, kalau pesan dan kesannya sih semoga lancar ya untuk prospek yang digarap sama pemerintah ini, dan semoga bikin Jakarta makin minim polusi. Itu aja sih. Halo, aku Rahma, asalnya dari Jakarta Barat. Tanggapan aku mengenai bis Transjakarta yang akan berubah menjadi bis listrik itu sesungguhnya aku cukup excited ya. Karena yang seperti kita tahu nih, kalau kendaraan yang menggunakan listrik itu jauh lebih senyap daripada yang menggunakan bahan bakar seperti solar. Jadi waktu pulang kerja itu kita tuh jadi lebih tenang gitu di dalam bis Transjakarta. Nggak kedengeran suara bisnya dari dalam Transjakartanya kayak gitu. Nah selain itu aku juga mendukung gerakan ini sih, karena Indonesia kan akan direncanakan zero emission nih ya. Nah ini sebuah gebrakan baru dari pemerintah yang menurutku cukup men-trigger gerakan dari masyarakat untuk beralih kendaraan yang menggunakan BBM berubah menjadi kendaraan yang menggunakan energi listrik. Selain itu juga menurutku sendiri penggunaan bis Transjakarta yang menggunakan listrik ini cukup mengurangi dampak polusi yang ada di Jakarta terutama, karena yang seperti kita tahu nih kan, Jakarta itu kan cukup banyak polusinya, sehingga jika menggunakan Transjakarta yang menggunakan bis listrik itu cukup menurunkan angka polusi gitu. Aku sih harapannya semoga ini menjadi gebrakan yang akan terus berlanjut dan diikuti di daerah lain, tidak hanya di Jakarta, sehingga polusi yang ada di Indonesia ini cukup akan berkurang dan Indonesia jauh lebih maju daripada negara lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhat, Rahma, dan juga Chandra yang telah memberikan komentar terkait dengan bus listrik Transjakarta dan MG Listener. Kita juga sudah terhubung nih dengan salah satu MG Listener sebagai pengguna Transjakarta Mania nih kayaknya. Mita, halo, selamat siang, apa kabar? Ya, siang tadi. Hai, udah di mana? Lagi kerja atau istirahat? Lagi istirahat kerja. Oke, tadi pagi sudah mencoba naik Transjakarta lagi? Kebetulan hari ini aku lagi nggak naik. Oke. Tapi sebelumnya sudah menggunakan atau sudah mencoba ya Transjakarta yang bus listrik ini? Kalau yang untuk listrik belum sih mas. Baru yang Transjakarta yang biasa ya. Karena kemarin itu kita ke Senayan belum ini ya. Iya sih di Senayan Obring. Kalau Mita sendiri biasanya menggunakan Transjakarta ini rute mana, dari mana ke mana? Kalau aku biasanya itu dari yang Busway Pulau Mas itu kita ke Senayan, Bundaran Senayan. Oke, selama ini gimana nih pengalaman dari Mita sendiri menggunakan bus Transjakarta? Belumlah yang listrik, tapi yang konvensional yang sejauh ini Mita gunakan. Gimana nih pengalamannya? Enak sih mas,
mudahin juga. Terus yang paling penting sih kalau untuk kita lebih irit ya, kadang cuma sekali bayar kan gitu, kita bisa kemana-mana aja gitu, cuma tinggal transit aja. Terus kalau aku kedapatan rute yang kalau misalkan dari Harmoni ke Senayannya enak banget karena sepi dan sering busnya. Cuman kalau yang dari Pulau Gadung ke Harmoninya memang masih agak crowded ya untuk penumpangnya kayak gitu. Kalau yang Pulau Gadung Harmoni itu yang warnanya biru bukan ya? Iya. Nah, oke. Kalau yang Harmoni Senayan itu yang merah? Masih biru juga sih, cuman dia beda. Ngetes. Apa ya? Saya tuh gak terlalu hati makanya. Tapi Mita, dengan diberlakukannya atau beroperasinya bus Transjakarta dengan listrik ini, gimana nih pendapat dari Mita sendiri? Kalau itu untuk penambahan dari armada busway yang sudah ada sih aku senang aja gitu ya. Terus lagi pula juga kan untuk dengan tenaga listrik berarti kita juga mengurangi polusi ya. Meskipun itu dibilangnya bahan bakarnya gas, cuman kayaknya masih ada sedikit polusi yang inian ya. Betul, karena memang dihasilkan. iya, betul. Karena memang tujuan utama dari pemberlakuan atau pengoperasian dari bus listrik ini adalah net zero emission di tahun 2050 dan memang saat ini sudah ada 27 unit bus listrik ya yang telah resmi mengaspal di jalanan ibu kota, meskipun kalau di sini ini rute 1P Terminal Senen Bundaran Senayan dan juga 11 unit lagi di 1N atau Blok M Tanah Abang ini belum tersentuh di jalur biasanya Mita ya. Iya, kayaknya aku belum lihat Mas. Oke, Mita, harapannya gimana nih ke depannya? Apakah Mita juga mencoba untuk naik bus Transjakarta yang listrik meskipun ya coba-coba aja lah meskipun bukan rute reguler dari Mita? Iya, pengen banget sih Mas untuk untuk nyoba juga biar kita bisa ngebandingin ya kalau untuk yang listrik dengan yang konvensionalnya kayak gitu. Paling nanti aku cari rute kayaknya. Soalnya aku baru tahu juga nih kalau baru ada penambahan yang listrik. Jadi sengaja akan mencoba bus Transjakarta yang listrik ini ya, meskipun bukan bus Transjakarta reguler yang biasa ditumpangi oleh Mita, begitu? Siap. Oke, terima kasih Mita atas waktunya telah bergabung bersama kami di Suara Plus 62. Mungkin segera setelah ini Mita atau besok atau lusa akan mencoba untuk ke bus Transjakarta yang listrik. Amin. Oke, demikian tadi MG Listener, dialog kita bersama dengan salah satu pendengar MG Radio, Mita, yang juga sebagai pengguna bus Transjakarta, tapi sampai saat ini Mita belum mencoba, tapi dia akan janji mencoba menggunakan bus Transjakarta versi bus listriknya ya. Lalu pertanyaannya MG Listener, mulai kapankah bus Transjakarta dengan tenaga listrik ini benar-benar mengaspal di jalan di Jakarta? Saat ini saya sudah terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi, Korporasi, dan CSR PT Transjakarta, Bapak Iwan Samariansyah. Apa kabar Pak? Selamat siang. Ya, selamat siang Mas Riyadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan, ini tadi Pak Iwan juga mendengarkan antusiasme dan masukan kepada PT Transjakarta. Tanggapannya Pak Iwan gimana nih Pak? Terkait dengan keberadaan dari bus Transjakarta versi listrik. Ya. Terima kasih Mas Riyadi. Jadi PT Transjakarta mendukung penuh program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ya, itu amanat dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle untuk transportasi jalan yang dulu pernah dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada 8 Agustus 2019. Nah, kemudian ada juga instruksi Gubernur DKI nomor 66 tahun 2019 mengenai pengendalian kualitas udara di Jakarta. Jadi guna mendukung kedua program pemerintah itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta, kami sebagai BUMD Pemprov DKI tentu wajib mendukung upaya-upaya tersebut. Nah, diantaranya dengan launching atau menggunakan bus listrik tersebut. Jadi setelah uji coba beberapa kali, kita alhamdulillah pada Maret yang lalu sudah meluncurkan sekitar 30 bus listrik dengan kerjasama melalui operator kita yang sudah bekerjasama sejak tahun 2016, yaitu PT Mayasari Bakti. Selain bus listriknya, kita juga sudah
bekerjasama menyiapkan SPKLU-nya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini masih kita tempatkan di deponya Mayasari Bakti. Demikian, Mas. Oke, dari hasil uji coba kemarin Pak, apa yang bisa ditangkap atau yang bisa menjadi perbaikan hingga kemudian bisa diputuskan sudah akan segera mengaspal? Sudah mengaspal, bukan hanya segera. Oke, sudah. Mengaspal. Ya, jadi di jalur 1P itu dari stasiun Senen menuju ke Bundaran Senayan itu ada sekitar 14 unit bis listrik sudah berjalan melayani penumpang. Ya. Tentu membayar, ya, bukan gratis lagi. Kalau coba kan masih gratis tuh. Dan satu lagi di jalur Tanah Abang Blok M itu juga sudah melaju sekitar 13 unit bis listrik gitu, Mas. Oke, itu nanti baru 2 jalur, betul? Baru dua jalur. Nah, targetnya sendiri berapa jalur? Karena ini target untuk net zero emission ini kan masih ada di 2050. Ini targetnya gimana Pak Iwan? Ya, nanti akan ditambah lagi rencana kita di 1R, Tanah Abang Senen, lalu 6N, Ragunan Blok M. Itu sudah kita siapkan rencana operasinya. Halo? Oke, kemudian, nah tadi kan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kemudian isi listrik baterai itu sendiri. Nah, infrastrukturnya sendiri bagaimana Pak? Ya, nanti akan disiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di titik-titik yang memang menjadi rute dari bis listrik itu sendiri gitu. Kebetulan dari kapasitas terpasangnya, satu bis listrik kan dapat mengangkut hingga 50 penumpang dengan kapasitas angkut 100% ya. Nah, tentang kekuatan baterainya sendiri kan bisa beroperasi sampai jarak kurang lebih 300 km. Jadi kita sudah perhitungkan, kita sediakan cadangan 20% supaya ketika sudah mendekati limit 20% itu ada waktu untuk mengisi ke SPKLU terdekat gitu. Ada rencana operasi semacam itu. Jadi kecil sekali kemungkinan dia akan mogok di jalan itu nggak mungkin. Gitu. Cukup dijamin Pak ya, karena kan kemungkinan besar apa yang dipikirkan oleh pengguna itu adalah seberapa tahan sebenarnya baterai yang dimiliki atau yang dibenamkan di bus listrik itu sendiri. Nah, itu tadi berarti 300 jam atau berapa? 300 km. 300 km. Oke. Tapi kalau misalkan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti baterai bocor atau lain-lainnya, hal-hal teknis lah yang kemudian bisa menghambat layanan ini, bagaimana Pak Iwan? Ya, yang jelas dalam rencana operasinya kan kita sudah siapkan. Karena kan bis listrik ini beroperasi, kapasitas baterainya kan sekitar 324 kWh. Kan dari situ kan bisa kita hitung tuh. Ya dapat beroperasi kalau terus dengan penumpang penuh selama 17 jam. Ya, atau kira-kira itu tadi sekitar 250 sampai 300 km. Jadi kalau misalnya jarak Senen sampai Blok M itu berapa kan bisa dikira-kira tuh. Bisa diperhitungkan dengan detil berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk beroperasi dan akhirnya kemungkinan untuk mogok di tengah jalan itu sudah bisa kita antisipasi. Oke. Itu sudah ada contingency plan-nya dari pihak Transjakarta Pak ya, untuk tidak menyebabkan atau terjadinya mogok di tengah jalan hanya karena baterainya habis. Yang jelas Pak Iwan, ini akan menambah pengalaman buat warga Jakarta sendiri ketika kemudian bisa menaiki menumpang. Nah, buat saya sendiri yang belum mencoba menumpang untuk bus Transjakarta listrik, sebenarnya apa sih perbedaan yang mendasar antara yang konvensional dengan yang listrik ini? Selain tentu yang listrik ini pasti bebas polusi. Iya, bus biasa atau bus diesel kan memang menggunakan motor bakar ya, atau kita sebut sebagai internal combustion engine ya, dengan bahan bakar solar dan membangkitkan energinya. Sementara bus listrik menggunakan motor listrik. Nah, tentu perbedaannya satu, nggak ada bunyinya Mas. Nggak ada bunyinya? Iya, tidak berisik gitu.
Kalaupun Oke. terdengar ada suara, itu mesin AC itu mas, sebetulnya yang terdengar. Kalau mesin listriknya tidak menimbulkan suara dan tidak menimbulkan polusi, alias emisinya tuh nol. Oke. Lalu pengalaman apa lagi yang bisa ditawarkan oleh Transjakarta kepada penumpangnya? Penumpangnya. Iya. Ada kalau kehabisan baterai handphone bisa ngecas di situ mas. Ada berapa soket ini Pak untuk Masing-masing bangku. Ada berapa? Masing-masing bangku yang diduduki penumpang ada soketnya. Wow. Gitu, ngecas. Itu terpisah nggak Pak baterainya dengan soket untuk yang bus dengan yang lain-lainnya? Dia terpisah tentu saja. Dia tidak terhubung sama sekali misalnya dengan baterai yang dipergunakan untuk menggerakkan mesin, itu beda. Kan di dalam mesinnya itu kan ada banyak baterai sih mas di dalamnya itu. Dan ini semua serba otomatis, maksudnya dipantau oleh komputer. Jadi kalau ada gangguan ini di sisi mana itu kelihatan di layar digital gitu. Jadi teknisinya dengan cepat, oh ini titiknya di sini gitu. Oh, oke. Saya coba untuk ini. Jadi saya misalkan komuter pun juga warga masyarakat DKI Jakarta ini tidak perlu harus ketakutan ya untuk bayar 3.500 di Bayar 3.500, duduk nyaman, AC, nggak bising, plus bisa ngecharge handphone ataupun gawai lainnya. Oke. Pak, selama atau sejak uji coba dan kemudian sudah mengaspal ini, apakah ada perubahan pola perilaku buat penumpang untuk memilih bus listrik aja deh yang aku tumpangi, jangan yang bus biasa aja? Nah, itu belum kelihatan, tapi banyak yang mencari-cari. Oke. Banyak yang mencari. Di jalur saya ternyata belum kelihatan gitu. Jadi ada yang kemudian sengaja untuk pergi ke daerah Atrium Senen misalnya gitu kan, karena di sana adalah salah satu lintasan non BRT di mana armada bus listrik kita itu melintas. Oke. Tapi catatan juga mas, sekarang kan baru diperlakukan perluasan ganjil genap kan mas. Nah itu penumpang Transjakarta naik cukup signifikan. Banyak, signifikan karena kendaraan pribadi banyak yang daripada menghafal ganjil genap mereka kemudian beralih ke Transjakarta. Oke, terakhir Pak Iwan, bagaimana sih masyarakat bisa membedakan ini bus Transjakarta yang listrik dan yang bukan? Ya, ada tulisannya. Ada tulisan. Iya, ada tulisannya. Bus listrik Transjakarta begitu. Baik. Itu tadi Kepala Departemen Komunikasi Koperasi dan CSR PT Transjakarta Pak Iwan Samariansah yang telah menjelaskan kepada kita terkait dengan keberadaan bus Transjakarta versi listrik yang sudah mengaspal Pak ya di jalan di ibu kota Jakarta. Semoga penumpang bus Transjakarta juga kian meningkat dan ditambah lagi Pak bus Transjakarta yang versi listriknya untuk mengejar target net zero emission di tahun 2050. Semoga ini karena baru separuhnya Pak ya untuk yang 2% Pak. Baru 2%. Masih banyak PR yang harus direalisasikan bus Transjakarta untuk membuat udara Jakarta menjadi lebih bersih. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Sama-sama Mas Riyadi. Baik, sehat-sehat selalu Pak Iwan.